Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Pada umumnya, ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Yang pertama, komunis dengan prinsip menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak-hak kepemilikan, sehingga menguntungkan bagi si miskin dan merugikan bagi si kaya. Kemudian yang kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepada kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahirlah the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Al-qawiyyu ya'kulu dha'if wal 'alimu ya'kulu jahil. Yang kuat memakan yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Homo homini lupus to be polity in society. Penghisapan manusia terhadap manusia menjadi peradaban. Hadirin, ini hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum du'afa. Dalam polemik tersebut, maka muncullah Islam dengan konsep keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakunu daulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian, tapi juga dirasakan pula oleh kaum du'afa. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Berangkat dari hal tersebut, maka perkenankanlah kami membawakan syarahan dengan judul Zakat, infak, dan sedekah, solusi pemberantasan kemiskinan, dengan landasan Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah bersama kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mohonkanlah ampunan bagi kami." Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah ayat tadi, ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 tadi, terutama dalam Quran surah At-Taubah dalam kalimat khud min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam, kata khud tadi menunjukkan sigat amr yang dalam ilmu balaghah yang menunjukkan untuk mengisyaratkan kepada amilin agar berprofesional dan proporsional. Kenapa demikian? Yang pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Dan yang kedua, untuk mengisyaratkan kepada amilin agar menjadi amilin yang memiliki manajemen yang bagus. Masa Orde Baru terbukti karena amilin tidak profesional, akhirnya zakat bukan mensejahterakan rakyat, tapi zakat menjadi jaket. Hadirin, lalu apakah hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan. Yang pertama, tathir atau tutahhirhum, yang artinya membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tidak berharta, dan orang-orang yang tertidur di pinggir jalan yang setiap harinya merasakan pekik getirnya kehidupan. Hanya isak tangislah yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, watu zakihim, yang artinya membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini hadirin yang harus kita bersihkan dari dalam diri manusia. Sebab apabila penyakit ini tertanam di dalam diri manusia, maka akan lahirlah hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental salabah, penguasa berotak Firaun, yang fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Kemudian yang ketiga, taskin atau sakanulahum, yang artinya dengan zakat, infak, dan sodakoh, jiwa kita akan tenang, hati senang walaupun banyak uang. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebaliknya, jika para agniya, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan untuk berinfak, dan enggan untuk bersedekah, maka bangsa bisa kiamat. Walau gedung bertingkat, walau mobil makin mengkilat, tapi dijamin rakyat sulit untuk berdaulat. Apalagi jikalau pejabat sudah menjadi penjahat, menyikat uang-uang rakyat, maka jelas bangsa bisa kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, laisal mu'minul ladzi yasba'u wa jarhu ja'i'un ila janbihi. Bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian hadirin, orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum du'afa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan sebagai penjahat, tapi juga mencerminkan sebagai orang yang tidak beriman. Dan orang yang seperti ini yang harus minggir dari negara kita tercinta ini. Sebab negara kita Indonesia akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum du'afa. Oleh karena itu hadirin, semangat zakat, infak, dan sodakoh wajib kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu timbullah pertanyaan, kepada siapakah zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati
فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi menjelaskan, ayat tadi yang pertama itu diawali dengan kata innama, yang dalam ilmu balaghah merupakan adzatul qasri, yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Ayat tersebut juga merupakan deskripsi Allah Subhanahu wa taala tentang skala prioritas penerima zakat, yaitu al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Lalu, bagaimanakah kaitannya dengan keadaan bangsa kita saat ini? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi semenjak terjadinya krisis moneter, marak korban PHK, sulit mencari lapangan kerja, dan kemiskinan pun semakin membengkak. Akibatnya dari keadaan ini, kadzal fakru ayyakudal kufra. Dampak langsungnya adalah kekufuran dan akibatnya adalah kemiskinan. Dr. Ismail Raj'i Al-Faruqi, Direktur Pengkajian Islam Internasional mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Namun, di antara ketiganya itu, kemiskinanlah yang menjadi permasalahan paling berbahaya. Sebab, keterbelakangan dan kebodohan muncul akibat kemiskinan. Akibatnya, banyak saudara-saudara kita yang rela menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan akibat kemiskinan ini, banyak pula gadis-gadis kita yang rela menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin, Dr. Didin Hafifuddin MSc mengatakan, jika tidak ingin kemiskinan semakin bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kemudian yang kedua, mengisyaratkan untuk membentuk amilin yang profesional. Dan yang ketiga, memberdayakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hadirin, kita patut mengapresiasi atas upaya pemerintah yang telah berhasil membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Kita juga patut mengacungkan jempol atas usaha pemerintah yang telah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Semoga usaha yang telah dilakukan pemerintah dapat menyadarkan kita sebagai masyarakat untuk taat mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Juga akan mengurangi angka kemiskinan bangsa kita dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Hadirin, mungkin dicukupkan sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.